Oke, baik. Nana, apakah layar saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, baik. Saya ulang lagi ya. Karena kita akan pelajari dasar dari pemrograman dengan bahasa Python. Kenapa Python? Yang saya anggap itu yang paling mudah untuk saya sampaikan ke kalian semua. Bahasanya itu cukup simpel, tidak terlalu ribet, dan penerapannya atau bukan penerapannya, dan pendevelopannya atau pengembangannya atau saat kalian mengkodenya itu tidak perlu menggunakan PC, HP pun cukup seperti itu. Nah, itu kenapa kok saya menggunakan Python. Instalasi di Python jika kalian tidak menggunakan Google Colab seperti apa yang saya sampaikan di minggu kemarin, kalian bisa install Python itu sendiri di dalam PC kalian, baik pada OS-nya Linux, Windows ataupun macOS seperti itu, atau OS yang lain. Tapi ketiga ini baru yang familiar. Yang di Chromebook itu saya belum tahu apa bisa atau tidak. Dan untuk menjalankan Python, kemarin sudah saya sampaikan sedikit di video tentang bagaimana kita membandingkan antara compiler dan interpreter, dan saya gunakan di Linux itu, saya menggunakan tersebut atau membuka pemrograman tersebut menggunakan terminal, sudah saya sertakan di sini. Sudah saya sertakan di video kemarin, dan di sini juga sudah disampaikan juga. Kita skip dulu, kita tidak terlalu mengulas yang ini. Dan yang selanjutnya tentang IDE. IDE itu jika kalian install Python di laptop atau PC kalian. Saya berani ngambil opsi saya minta kalian untuk install Python setelah kita diizinkan untuk tatap muka. Kalau belum, maka saya tidak terlalu pede untuk meminta kalian menginstal Python di PC. Saya takutnya iya ada yang bisa, ada yang tidak sih, itu pasti. Saya takutnya nanti ada kegagalan di situ. Daripada saya terlalu banyak waktu untuk minta kalian menginstal di PC, lebih baik saya lanjut saja dulu. Kalau kemungkinan di minggu-minggu depan itu mungkin bisa untuk dijadwalkan ke tatap muka. Semoga peraturannya juga mendukung. Ini IDE berkaitan erat dengan Python yang saya minta ditempatkan di PC, bukan menggunakan virtual seperti Google Colab. Saya skip dulu. Terus yang selanjutnya, kemarin saat saya mendemokan Google Colab, penggunaan Python Google Colab, sudah saya sebentar. Oke. Sudah saya demokan juga penggunaan menggunakan sintak dasar, yaitu bagaimana kita untuk mengoutputkan suatu tulisan, misalkan hello world seperti itu, atau halo dunia dan yang lainnya. Cukup simpel dan cuma menuliskan print hello world gitu saja. Print dorong buka, tanda petik buka, hello world, petik tutup, kurung tutup. Sudah, itu bisa untuk kita jalankan. Dan catatannya, Python itu juga case sensitif. Case sensitif itu dia ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Itu yang kedua. Yang ketiga, komentar juga sudah kemarin. Komentar berarti gunanya untuk menjelaskan kode. Dan komentar itu tidak akan dicetak di dalam suatu device atau suatu tempat mengeksekusinya Python itu sendiri. Seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini kemarin. Bahwa kita akan ngeprint hello world. Di atasnya itu ada komentar. Ini adalah tulisan, ini adalah tulisan, ini adalah tulisan. Nanti yang
terprint hanyalah hello world saja. Hello world gitu saja. Yang terkomentar di sini, yang ada hashtag di depannya itu tidak akan tercetak. Nanti kita buktikan. Gitu ya. Nah, sekarang saya pengen masuk ke yang namanya tipe data. Atau sebelum masuk ke tipe data, saya pengen ilustrasikan seperti ini. Oke, ini saya bikin seperti ini. Nah, sebenarnya ini lebih enak jika saya terangkan secara langsung di on class seperti itu. Tapi coba kita mulai. Bisa efektif enggak? Oke, yang pasti yang pertama saya pengen menyampaikan tentang apa itu variabel dan apa itu tipe data. Nah, variabel dan tipe data analoginya adalah seperti ini. Seperti gambar di samping kok Shopee. Saya zoom ini terlalu kecil, sebentar saya cari yang agak besar. Oke, analoginya adalah seperti ini. Variabel dan tipe data analoginya adalah pada gambar itu. Kira-kira gambar apa itu anak-anak? Aqua, Pak. Oke, sip. Ya, tadi sudah terlihat ya. Nah, variabel dan tipe data itu adalah seperti gambar ini. Variabel dan tipe data adalah seperti gambar di sini. Kita bahas fungsinya dulu. Ini ada suatu gambar aqua, botol aqua atau aqua gitu ya. Nah, variabel itu adalah botol ini yang namanya variabel. Variabel asumsinya adalah botol ini, botol aqua ini. Gitu ya. Nah, fungsi dari botol ini adalah menampung suatu isian, menampung suatu isian. Nah, isiannya berjenis air. Nah, air itulah yang namanya tipe data. Sebentar. Itu saya lebih cocoknya pakai Wacom sih, sebentar. Semoga ya. Oh, oke. Oh. Sebentar. Kalau misalkan seperti ini kita nggak efektif. Satu saja. Satu layar. Sebentar. Semoga tidak. Open port. Oke, sebentar kita tunggu open port agresif. Nah, oke, saya kembali lagi ke sini. Masih terlihat anak-anak untuk gambarnya? Masih, Pak. Oke, sip. Masih, Terima Pak. kasih. Ya. Terima kasih. Nah, yang saya analogikan tadi adalah variabel dan satu lagi tipe data. Nah, analogi saya itu adalah sebuah botol minuman. Katakanlah botol minuman X misalkan. Nah, variabel itu adalah merujuk pada botolnya. Variabel itu merujuk pada botolnya.
Dan yang kedua, tipe data itu merujuk pada isian dari botol tersebut. Jenis isian dari botol tersebut. Maka jika kita asumsikan ke sini, maka variabelnya itu namanya botol aqua. Isiannya adalah, atau tipe isiannya itu adalah air putih. Atau tipe isiannya adalah air, misalkan seperti itu. Betul? Kira-kira betul nggak? Variabelnya berarti botol aqua, tipe isiannya berarti air. Betul? Ya, betul. Oke. Nah, nilai dari isian tadi, katakanlah ini adalah 600 ml. Nah, isian tadi atau nilai dari isian tadi itu adalah 600 ml. Yang ketiga, nilai variabel, nilai dari isian variabel itu adalah 600 ml. Kita punya variabel namanya botol aqua atau botol X. Tipenya itu adalah, katakanlah, saya gambar lagi, bisa saya copy nggak ya? Copy. Oke, bisa, sip. Oke, nah variabelnya itu adalah botol aqua. Oke, tipe datanya itu adalah air, dan nilai dari variabel itu adalah 600 ml. 600 ml itu bentuknya adalah air. Harus air. Kira-kira kalau saya punya variabel yang namanya aqua, tipe datanya air, kira-kira isiannya di sini saya bukan air bening atau air putih. Tapi kalau misalkan saya ganti es, air es, kira-kira bisa nggak? Normalnya, kira-kira bisa nggak? Botol aqua ini saya ganti air es, kira-kira bisa nggak? Bisa. Oke, bisa, betul bisa. Saya ganti teh, kira-kira bisa nggak air teh? Teh secara ini ya, serbuk, Bisa. tapi sudah air teh, bisa? Bisa. Kalau saya ganti kopi, kira-kira bisa? Bisa. Kalau misalkan kopinya bisa. Oke, ya bisa ya. Oh iya, delay ya. Sorry. Oke. Bisa ya? Oke, sip. Kalau misalkan saya punya botol aqua, isiannya ini saya ganti menjadi apa ya? Katakanlah sop misalkan. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Apakah itu air? Sop air, Pak. Sop air. Air? Apakah dia air? Ya, kuah. Oh, kuahnya. Oke, kuahnya. Sop nggak hanya kuah. Oh, Nyata? ya. Oke, kalau misalkan didekati bahwa yang dimaksudkan sop tadi kuah sop, oke, bisa. Tapi kalau misalkan sop secara umum di mana itu ada, katakanlah ada wortelnya, ada seledrinya misalkan, ada kolnya, ada bangkolnya, dan yang lainnya, itu bukan air, itu makanan, itu bukan minuman seperti air, tapi itu makanan seperti itu. Maka bakalan ditolak, gitu ya. Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Saya ulangi satu lagi ya, bahwa yang namanya variabel itu adalah nama tempat penyimpanannya. Variabel itu adalah nama tempat penyimpanannya, yaitu adalah botol aqua. Dan yang disimpan, tipenya itu apa, itu merupakan tipe datanya. Kalau maunya hanya air, maka yang namanya bukan air, misalkan makanan, misalkan
benda pulpen, misalkan benda seperti itu, ataupun yang lainnya, itu tidak boleh masuk ke dalam tempat tersebut. Tidak boleh botol aqua diisi oleh misalkan nasi uduk misalkan, itu nggak boleh. Diisi misalkan sop, misalkan dalam tanda kutip itu adalah makanan, itu juga tidak boleh. Diisi dengan sosis, tidak boleh. Diisi oleh pulpen, pensil, penggaris, dan lainnya, itu pun tidak boleh. Kenapa? Yang dimau oleh isian ini hanya tipe datanya air. Gitu ya, hanya tipe datanya air. Nah, untuk nilainya itu sendiri juga tergantung dari variabelnya itu sendiri. Contoh, kalau misalkan botol aqua ini, maka tipe maksimalnya hanya 600 ml. Saya isi 500, kira-kira boleh nggak? Mililiter. Kira-kira botol ini, itu kan botol aqua, tipenya adalah air kan, isiannya itu pasti air. Nah, kalau misalkan saya isi air dengan kapasitas, ini misalkan botol aqua itu kapasitas maksimumnya adalah 600 ml. Tapi saya isi 500 ml, kira-kira boleh nggak? Boleh. Boleh, betul. Saya isi 10 ml, itu kira-kira boleh nggak? 10 ml, kira-kira boleh nggak? Sangat boleh. Sangat boleh. Tapi kalau misalkan saya isi 1 liter, Tidak boleh. Tidak boleh. tidak boleh. Mungkin boleh, Tidak mungkin muat. boleh, tetapi efeknya adalah Nggak muat. mungkin nggak muat, betul. Nggak muat. Tandanya nggak muat itu pasti ada yang Tumpah. sip. Pasti ada yang tumpah. Gitu ya. Jelas di sini? Jelas. Oke. Semoga jelas. Bismillah. Nah, saya lanjutkan ke sini. Bahwa tipe data itu merupakan suatu media. Saya ini lebih enak jika saya buka bukan lewat ini. Sebentar. Journal. File, open, panduan Python. Nah. Oke, bisa saya coret-coret. Nah, oke, sip. Tipe data itu adalah suatu media, adalah suatu media atau memori yang digunakan untuk menampung informasi. Ya, untuk menampung informasi. Contoh tadi, botol tadi. Tipe datanya apa? Air. Nah, tipe air itu berapa jumlahnya? Nah, itu yang akan ditampung melalui nilai dari variabel tersebut. Tipenya yang akan ditampung. Contoh adalah air. Nah, Python sendiri itu memiliki tipe data yang unik dibanding atau berbeda. Mungkin ada yang berbeda dibandingkan dengan pemrograman yang lain. Tipe datanya, misalkan saya punya suatu wadah, tipe datanya boolean. Sama seperti yang tadi, saya punya botol aqua, tipenya adalah air. Saya isi makanan padang, itu nggak boleh. Saya isi pulpen, nggak boleh. Kenapa? Yang dimau hanyalah air. Sama dengan yang kita analogikan dengan bentuk nyata tadi, tipe data di dalam bahasa pemrograman, khususnya Python, contoh pertama adalah boolean, itu nilainya hanya boleh antara true and false. True and false. True itu 1 dan false itu 0. Hanya antara dua angka itu saja, 1 dan 0. Kalau string itu boleh menampung atau tipe data yang menampung isian berupa kata atau karakter. Kata bisa berupa huruf A, B, C, D, E, F, G, tapi dengan catatan di depannya itu harus ada tanda
petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Gitu ya. Oke. Nah, string itu boleh semua karakter masuk, antara angka, antara huruf, antara simbol, silakan. Itu boleh, tidak menjadi masalah. Itu sah. Nah, tetapi kalau yang ketiga itu adalah integer. Integer itu adalah suatu tipe data yang hanya memuat bilangan bulat. 1, 2, 3, 1000, 1 juta, 5 juta, dan yang lainnya, itu adalah bilangan bulat. Itu adalah bilangan bulat dan boleh ditampung menggunakan integer. Tetapi kalau misalkan 2,5, 2,3, 2, sekian-sekian, integer tidak akan bisa memuat. Integer tidak akan bisa memuat. Nah, kalau 2,3 itu tipenya itu adalah float, tipe desimal. 3,4, 3,5, dan sekian itu adalah float. Kalau hexa sudah kalian tahu bahwa hexadesimal itu adalah bilangan 16, basis 16. Di dalam sistem komputer, Bu Ati harusnya sudah masuk ke sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini standarnya yang harus kita pahami. Atau 5 ini sajalah, atau 4 ini sajalah. Boolean, string, integer, float, ini saja dulu yang harus kita pahami. Untuk bilangan hexa mungkin tidak sering saya pakai. Kompleks juga tidak akan sering saya pakai. Untuk di kelas 1 tidak sering saya pakai. Mungkin ketambahan 3 buah tipe data ini, tapi saya sampaikan nanti saja. Yaitu adalah list, tuple, sama dictionary. Gitu ya. Nah, contohnya kita contohkan lagi. Saya tawarkan, kalian lebih pengen saya menggunakan Google Colab atau menggunakan terminal untuk mengasih contoh? Google Colab, Pak. Google Colab saja? Oke, baik. Baik. Ya, Google Colab berarti saya buka dulu. Google Colab. Boleh. Oke, saya new book, terus latihan pertama tentang tipe data dan variabel. Nah, sebelum ke sini saya lupa. Yang kedua, kita masuk ke variabel dulu. Yang dua, variabel itu adalah suatu lokasi memori untuk menyimpan nilai. Seperti tadi, botol tadi. Nah, botol tadi itu adalah suatu tempat untuk menyimpan nilai. Nilainya apa? Nilai berupa tipe data. Nilai berupa air, gitu ya. Nilai berupa air. Nah, nilai berupa air jumlahnya berapa sih? Jumlahnya adalah 600 ml. Tipe variabel itu adalah suatu tempat untuk menampung data. Tipe data itu adalah isian dari nilai yang ditempati tadi berupa apa, dan nilai dari isian tersebut itu adalah nilai dari variabel. Gitu ya. Nanti kita ulangi lagi. Variabel seperti itu, tipe data dan nilai dari variabel. Nah, yang perlu dicermati itu adalah yang pertama, penulisan dari variabel itu sendiri. Nah, penulisan dari variabel ini, karakter pertama itu adalah harus berupa huruf atau garis bawah atau underscore.
Tidak boleh berupa angka. Angka 1, 2, 3, dan yang lainnya sampai 9 itu tidak boleh. Gitu ya. Karakter selanjutnya, monggo. Jika ada angka, boleh. Tetapi untuk angka di karakter awal, jangan. Terus yang ketiga, karakter pada variabel itu sensitif. Sensitif. Maksudnya sensitif, kalau misalkan saya beri contoh nama saya lah. Atau kita buat notepad dulu. Kalau saya tulis manual, mungkin nggak jauh berbeda antara karakter besar dan karakter kecil. Harus masukkan lisensi. Nah, semoga terlihat. Oke, yang pertama misalkan nama saya Agung. Nah, saya tulis seperti ini, dan yang kedua saya tuliskan seperti ini. Ini line ini saya hapus. Yang ketiga saya ketikkan Agung seperti ini, dan yang ketiga saya ketikkan Agung seperti ini. Ketiga buah Agung, terus ini Agung dan Agung di sini, mungkin pengucapannya sama, tetapi merujuk pada lokasi yang berbeda, merujuk pada tempat yang berbeda, walaupun pengucapannya sama. Bedanya apa? Di sini Agung semuanya huruf kecil. Huruf kecil. Huruf kecil. Nah, Agung di sini itu merujuk pada huruf yang awalannya kapital. Ya. Dan yang ketiga, Agung di sini merujuk pada huruf kapital. Ketiga ini merujuk pada hal yang berbeda. Nanti kita buktikan. Agung, Agung, dan Agung. Katakanlah seperti itu. Agung di sini walaupun sama pengucapannya, tapi merujuk pada hal yang berbeda. Karena apa? Karena penulisannya berbeda. Yang diartikan case sensitif adalah seperti itu. Penulisannya berbeda, maka merujuk pada hal yang berbeda pula. Nah, masuk pada Google Colab tadi. Nah, sekarang saya pengen buat misalkan kata atau ucapan pertama. Ucapan pertama. Nah, gini boleh. Yang dikatakan string adalah seperti ini. Kalau ada tanda petik itu adalah string. Halo, selamat pagi, kelas 10 RPLA. Nah, terus setelah itu saya running, sehingga saya punya suatu variabel, yaitu ucapan 1, tempat menyimpan data, yaitu datanya adalah halo, selamat pagi, kelas 10 RPLA. Saya punya data tersebut. Oke, kita lihat dulu ucapan 1 titik. Kita lihat tipenya atau sebelum tipe, kita print ucapan 1. Ucapan 1. Saya eksekusi, maka yang akan tampil adalah halo, selamat pagi, kelas 10 RPLA. Kita lihat, kira-kira apa sih tipe datanya dari ucapan 1? Ucapan 1. Tipe datanya adalah sebuah str, sebuah string. Gitu ya. Nah, yang kedua, atau ini saya perkenalkan dulu. Ini tipe data string. Oke, terus yang kedua, ini adalah boolean. Sebentar, ini saya kasihkan biar
Oke, sip. 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 Nah, ini boolean dulu. Tipe boolean. Tipe boolean kita gunakan pasti di dalam looping, di dalam for, di dalam if. Kita akan kenalan itu. Nanti kita bahas lebih mendetailnya. Sekarang sebelum kita deklarasikan, maka kita harus pilih dulu kira-kira tempatnya apa sih, mau beri nama apa sih tempatnya, tempat untuk menyimpan suatu nilai boolean. Diingat bahwa boolean itu hanya punya dua nilai. Dua nilai boolean itu adalah 0 dan 1. Tipe data boolean berupa 0 dan 1. 0 untuk false atau salah dan 1 untuk benar atau true seperti itu. Nah, contoh misalkan sudah makan misalkan. Nah, seperti ini. Saya punya suatu tempat namanya sudah makan. Ini bisa kalian ganti, terserah kalian. Asalkan tidak seperti ini. Kalau seperti ini tidak akan boleh. Tidak akan boleh. Yang boleh sudah makan 1, monggo. Tapi kalau misalkan angka di depan itu tidak diperbolehkan. Sudah makan, saya bilang true. Nah, saya eksekusi. Saya print, sudah makan. Eksekusi, true. Kita printkan, kita cek type dari sudah makan. Kira-kira apa tipe datanya? Tangan semua. Kira-kira apa tipe datanya? Halo? Tipe datanya adalah boolean, bool atau boolean. Gitu ya. Nah, yang ketiga, coba di sini adalah integer. Integer. Tipe data integer. Contoh tadi, botol aqua. Nah, tipe datanya katakanlah ini adalah integer. Isiannya itu berupa integer. Kalau misalkan string tadi harus ada tanda petik. Kalau integer float boolean itu jangan ada tanda petik. Kalau misalkan ada tanda petik, maka dia akan diasumsikan sebagai string. Integer, contohlah bilangan bulat, saya kasih 600 seperti itu. Saya cetak, saya eksekusi. Oke, setelah itu saya printkan lagi botol aqua. Oke, botol aqua, saya cetak, akan muncul 600. Kita tarik lagi, kira-kira tipenya apa sih? Tipe dari botol aqua itu apa sih? Tipenya itu pasti integer. INT. Yang ketiga, nanti kita bahas di belakang. Yang ketiga itu adalah float. Tipe float. Nah, tipe float itu seperti ini. Contoh, apa ya yang koma-komanan itu apa ya? Oh, nilai pi misalkan. Nilai pi. Nilai pi sama dengan 3, harusnya 14. Kalau di dalam komputer, biasanya tidak ada istilah koma. Adanya adalah titik. Dalam angka itu tidak ada koma. Koma diganti menjadi titik seperti itu. Kita eksekusi, nilai pi-nya kita print, nilai pi 3,14. Jika ininya saya ganti, saya lihat type-nya dari nilai pi, maka type-nya adalah float. Ya. Terus misalkan nilai pi-nya ini kita ganti menjadi integer, bagaimana? Integer tak ganti menjadi nilai pi.
integer nilai pi. Kira-kira akan menjadi 3. Bentar, ini ceritanya saya introkan seperti ini. Jika kita ingin merubah angka atau tipe data float ke dalam integer, maka seperti ini. Contohnya adalah kita pengen merubah dari angka dari nilai pi yang berupa float ke integer. Nah, itu gimana? Sama seperti apa yang kalian sampaikan tadi. Saya balik ke contoh awal. Punya variabel namanya botol aqua. Nilai dari botol aqua atau diisi oleh air, misalkan botol aqua ini diisi air dengan nilai air maksimal adalah 600 ml. Saya isi angka 10 bisa, saya isi angka 100 bisa. Tetapi jika saya isi angka 1 liter, kira-kira efeknya apa? Tumpah. Ya akan terisi maksimum berapa? Kira-kira? 600. 600. Sip, betul. Nah, sekarang misalkan seperti ini. Saya punya nilai misalkan 100,4. Ini adalah nilai pi misalkan seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan nilai pi-nya ini adalah suatu float karena ada koma 14 seperti itu. Kalau saya tarik ke dalam integer, kira-kira nilainya akan berubah menjadi berapa, teman-teman sekalian? Nilai float ke nilai integer. Kira-kira berubah menjadi angka? Bilangan bulatnya, berarti nilainya adalah? Kita buktikan dulu, Berarti ya, saya cetak dulu. Print nilai pi. Nilai pi-nya sekian, 100,14. Jika nilai pi-nya tersebut berupa float, saya tarik ke integer nilai pi, maka dari 104,14 tadi ada yang tumpahnya sekian, dan nilai di dalam pi hanya tertampung 100. Kenapa kok 100? Balik lagi ke awal, bahwa integer itu hanya menampung bilangan bulat. 1, 2, 3, 1000, 5 juta, dan yang lainnya. Bukan belakang koma. Kalau ada belakang koma, maka itu akan tumpah. Kalau misalkan seperti ini, 100,14, ini koma 14-nya akan tumpah. Jika saya ganti kira-kira kalau seperti ini, kira-kira nilai dari integer, dari nilai pi yang saya masukkan ke integer berapa? 1908. Oke, 1908. Yang tumpah berapa? Di belakang koma, Pak. Iya, betul sekali. Gitu ya. Yang tumpah itu. Kira-kira kalau misalkan saya ganti nilainya ini adalah kira-kira 9 seperti itu. 1909. Kira-kira bisa enggak? Atau ada yang tumpah enggak kira-kira? Kalau tadi kan 8, sekian katakanlah tadi. Kan ada yang tumpah belakang koma. Kalau misalkan ini saya ganti 9, kira-kira ada yang tumpah enggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Enggak, betul. Kenapa kok enggak? Karena sudah bilangan bulat. Yap, betul sekali. Gitu ya. Clear ya?
Oke, nanti saya share untuk yang di sini. Nah, atau bukan ya, ini saja. Nah, ini saja. Oke, saya share nanti. Oke, oh, bukan. Ini. Oh, bukan nih, yang mana? Ini kah? Saya share di sini. Oke. Bentar, sedikit lagi, satu kali lagi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tipe data dan juga variabel. Penamaannya tolong diperhatikan. Dan selanjutnya, ini kita akan bahas tentang operator. Operator itu adalah yang menjadi jembatan antara sebuah angka atau antara dua buah angka atau beberapa angka. Operator itu bisa berupa operator aritmatika, contohnya adalah plus, minus, kali, bagi, modulus yang saya katakan kemarin, atau sisa bagi, pangkat, dan yang lainnya. Ini adalah operator matematika. Saya lanjut dulu. Dan operator perbandingan kita akan pelajari nanti. Ini berguna saat kita menggunakan persabangan, if dan yang lainnya. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, dan yang lainnya. Assignment itu memberi nilai, atau ia menetapkan suatu nilai, sama dengan, dan yang lainnya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya kalau nggak salah. Operator logical and or not. Sebentar. Ini di Syscom sudah disampaikan belum? And or not, XOR dan yang lainnya? Sudah belum, anak-anak? Gerbang logika sudah disampaikan di sistem operasi? Kalau di sistem komputer belum, Pak. Oke. Oh ya, tadi yang hexa sudah pernah disampaikan? Sudah. Pernah. Oke, pernah ya. Oke, ya udah. Ini kita pelajari dan bitwise-nya di sini juga hampir sama. Nanti kan kita pelajari juga. Ini nggak usah dulu. Oke. Satu lagi contoh. Contohnya terakhir seperti ini. Mana ya? Ini. Kan? Ini. Kan? Yang mana? Oke, contoh dari operator aritmatika seperti ini. Tambahan satu lagi. Contoh operator aritmatika. Kita pengen menjumlahkan antara A dan B, maka kita harus deklarasikan dulu tempatnya. Misalkan A itu adalah suatu nilai atau suatu variabel yang nilainya 89. Dan yang kedua, saya punya B, nama atau nilainya adalah 407 misalkan. Nah, kalau kita pengen menjumlahkan antara A dan B, maka kita jumlahkan saja. Caranya A plus B. Ya, itu saja, cukup. Nah, pertanyaannya adalah A plus B itu sudah ditampung belum? Jawabannya adalah belum. A plus B baru mengeluarkan hasilnya, tetapi hasilnya belum kita tampung. Maka sebelum A plus B, agar bisa kita tampung dulu, maka kita deklarasikan variabel dulu. Misalkan hasil sama dengan A plus B. Nah, untuk memanggil 496, kita tinggal panggillah print hasil. Tidak perlu kita print. Kita seperti ini, print
Terus di sini A plus B, tidak perlu. Walaupun hasilnya sama. Tidak perlu. Yang dinamakan operator adalah ini, penjumlahan ini, pengurangan ini, dan yang lainnya. Seperti itu ya. Untuk hari ini, saya cukupkan seperti ini. Saya masih hutang di kalian berupa operator yang lainnya. Konstanta masih saya belum berikan, dan apa lagi ya? Logical juga masih belum saya sampaikan. Insya Allah di minggu berikutnya kita akan sampaikan. Di minggu ini saya sampaikan juga berupa link untuk yang di Google Colab. Silakan dicoba. Kalian bisa untuk mengcopy dan mencoba sendiri, silakan. Sudah saya share di meeting, di chat meeting. Seperti itu. Misalkan ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar di Microsoft Teams. Begitu ya anak-anak? Saya akhiri, boleh? Ya, Bang. Boleh. Sehat selalu semuanya. Semoga kita segera dipertemukan di kelas. Semoga. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Iya, Pak.